Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi fisika tentang bab kalor. Kalor bagi manusia itu sangatlah penting. Tanpa adanya kalor, manusia tidak bisa menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan kalor. Sebagai contoh, dengan adanya kalor, manusia bisa mengeringkan bajunya yang telah dicuci. Tanpa banyak waktu, kita akan masuk ke dalam materinya. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Satuan internasionalnya dinyatakan dalam joule atau kalori. Rumus mencari kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya itu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Satuannya bisa joule atau kalori. M, massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya kilogram atau gram. C, kalor jenis zat. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Derajat delta T adalah perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Oke, kita langsung ke contoh soal tentang kalor. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius? Jawab, diketahui massa sama dengan 2 kg. Suhu pertama 20 derajat Celcius, suhu kedua 70 derajat Celcius. C atau kalor jenisnya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. 2 dikali 4200 dikali 70 dikurangi 20 derajat Celcius. Hasilnya 420.000 joule, atau jika kalian ingin mengubahnya dalam satuan kilojoule, maka hasilnya 420 kilojoule. Berikutnya ada kalor laten. Kalor laten atau lambangnya L adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya. Rumus kalor laten yaitu Q sama dengan M dikali L atau Q sama dengan M dikali U. Q-nya itu banyaknya kalor, satuannya joule atau kilokalori. M, massa zat atau satuannya kilogram. L itu kalor lembur, satuannya joule per kilogram atau kilokalori per kilogram. U, kalor uap, satuannya joule per kilogram atau kilokalori per kilogram. Contoh soal tentang kalor laten. Banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah jika kalor lebur emas sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Pembahasan, diketahui massa emas sama dengan 1 gram. Kalau dikonversikan ke kilogram jadi 0,001 atau pakai notasi ilmiah yaitu 1 kali 10 pangkat min 3 kg.
Kalau beremas sama dengan 64,5 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ditanya kalor yang diserap emas, jawab Q sama dengan M dikali L sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 dikali 64,5 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Hasilnya 64,5 Joule. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Masih berhubungan dengan materi kita, yaitu bab kalor, yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalori yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya adalah Joule per Kelvin. Rumus untuk mencari kapasitas kalor adalah C besar sama dengan delta C besar sama dengan Q per delta T. C besar itu kapasitas kalor, satuannya Joule per Kelvin. Q banyaknya kalor, satuannya Joule. Delta T perubahan suhu, satuannya Kelvin. Asas Black. Bunyi asas Black ialah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas maksudnya jumlah kalor yang dilepas oleh suatu zat, sementara Q terima maksudnya adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat. Next, penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Contohnya, batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Contohnya. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat. Umumnya terjadi pada zat cair atau gas. Contohnya, konveksi saat air dipanaskan di atas kompor. Kemudian yang ketiga, ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Contohnya, perpindahan panas matahari ke bumi melalui ruang hampa udara. Yang kedua, badan kita terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Cara menghafalkan atau cara mudah untuk menghafalkan penerapan kehidupan sehari-hari dalam kalor. Yang pertama, konduksi itu perpindahan panas. Kalau konduksi tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Kalau konveksi adalah melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Yang ketiga, radiasi tanpa melalui perantara atau medium. Itulah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.